Ya, terima kasih. Saya di sini selaku tim pembicara ketiga dari tim oposisi dengan mosi gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, baik dari segi gender, etnis, dan lain-lainnya. Mari masuk ke dampak mengapa kami selaku tim oposisi sangat menolak hadirnya mosi kali ini. Yang pertama, ketika gerakan-gerakan sosial berfokus pada ekonomi, lantas ini hanya akan menciptakan diskriminasi baru, di mana diskriminasi ini berbasis dari kelas sosial ekonomi yang hadir, di mana si kaya berteman dengan si kaya, si miskin berteman dengan si miskin, seperti ini. Dan di sini masuk permasalahan sosial seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2 saya, ketika permasalahan sosial ini hadir karena ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial hadir karena perbedaan melahirkan ada diskriminasi. Dan ketika diskriminasi ini hadir, tentu secara tidak langsung hadir pula yang namanya privilege. Dan privilege ini menentukan bagaimana orang mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan perekonomian, seperti itu. Dan di sini saya tegaskan bahwasanya ketika ini digeneralisasikan bahwasanya permasalahan ekonomi ini permasalahan yang dapat dikelompokkan semua orang, semua negara, tapi mereka melupakan bahwasanya permasalahan ekonomi ini hadir karena banyak faktor perbedaan. Dan di sini saya tekankan bahwasanya ini juga berpengaruh karena adanya privilege atau diskriminasi yang hadir. Mari kita bayangkan, ketika individu memiliki perbedaan seperti itu, dan di sini mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tentu dia tidak akan memiliki kualitas dan tidak memiliki kualitas, dan dimana mereka tidak mampu bersaing dengan sesamanya. Disinilah hadir namanya permasalahan ekonomi. Masuk ke kasus yang pertama, kasus LGBTQ. Seperti kita ketahui bersama, kasus LGBT adalah kasus yang adalah kasus-kasus yang sangat gencar rupanya. Di sini ketika permasalahan LGBT ini mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan tentu ini berpengaruh pada perekonomian. Mengapa ini terjadi? Karena adanya perbedaan atau diskriminasi, atau karena tidak memiliki privilege, karena dianggap mereka ini berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya. Dan di sini oleh sebab itu, di sini kami sangat meyakinkan bahwasanya ketika gerakan sosial hanya berfokus pada ekonomi, mereka tidak tidak meluruskan permasalahan-permasalahan yang hadir karena adanya permasalahan sosial seperti itu. Dan di sini seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, di mana di sini kita karena kita memasuki revolusi 4.0, di mana kita tidak hanya berfokus pada petisi, namun kita juga berfokus pada konten. Oke, mari kita bayangkan ketika sebuah konten dibuat dengan begitu, mereka akan membuka stigma masyarakat, di mana ketika stigma ini hadir, mereka akan menghilangkan diskriminasi. Seperti contohnya konten mengenai orang Papua, di mana mereka sering mendapatkan privilege, diskriminasi, dan mereka tidak mendapatkan kesetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berpengaruh pada perekonomian mereka. Dan di sini ketika ini menghilang, dengan otomatis diskriminasi dan rasisme juga akan menghilang secara tidak sadar. Dan di sini dan ketika gerakan-gerakan sosial berfokus kepada perekonomian, mereka melupakan namanya hak asasi manusia, kedaulatan dan keadilan. Dan di mana seharusnya sebagai gerakan-gerakan sosial mereka harus berfokus pada sosial masyarakat, di mana ini hadir karena adanya perbedaan, diskriminasi dan ras. Seperti kita tahu bersama bahwasanya banyak sekali kasus yang terjadi karena adanya perbedaan, diskriminasi, stratifikasi sosial yang ada. Seperti contohnya di Indonesia seperti itu. Dan di sini karena banyaknya manfaat dan tidak ada keuntungan untuk banyaknya manfaat ketika kita menolak hadirnya mosi ini, kita berfokus pada permasalahan-permasalahan sosial. Tentu sini sangat menguntungkan bagi negara itu sendiri maupun masyarakat sendiri. Dan untuk itu di sini saya selaku tim oposisi menolak hadirnya mosi ini. Sekian, terima kasih.